ketemu lagi di BKSN minggu kedua. Nah, hari ini temanya apa, Bu Dida? Hari ini tema BKSN-nya adalah Aku solider dengan sesama. Nah, sebelum kita mulai anak-anak, alangkah lebih baiknya kita nyanyi dulu. Gimana, Bu Dida? boleh supaya kita semangat. Nah, ayo anak-anak, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Mari berkumpul bersama bersyukur karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari berkumpul bersama bersyukur karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita semua anak Tuhan, satu dalam baptisan. Kau dan aku jadi saudara, semua dikasihi Tuhan. Dalam nama Bapa Dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapak yang baik, kami anak-anakmu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabdamu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengarkan lewat sabdamu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Penghakiman terakhir Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu. Bacaan BKSN kali ini mengingatkan Frater tentang suatu pengalaman ketika Frater berada di seminari. Ketika itu Frater sedang puasa. Jadi setiap hari Jumat Frater itu puasa. Bukan karena diet atau apapun, tapi karena untuk bersolidaritas pada sesama. Salah satu bentuknya itu puasa, dan uang hasil puasa itu kan Frater nggak makan, uang nggak makan itu akhirnya disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kenapa kok harus puasa? Karena dari puasa itu Frater merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti misalnya ada orang yang nggak makan, nah itu Frater bisa merasakan gimana rasanya kelaparan. Orang yang nggak punya uang, gimana sih rasanya orang yang nggak punya uang terus pengen makan. Nah itu Frater juga merasakannya. Jadi puasa itu menurut Frater suatu hal yang pas untuk bersolidaritas pada sesama. Nah, adik-adik pun juga bisa melakukan solidaritas. Solidaritas itu adalah bentuk seperasaan, sehati seperasaan dengan sesama yang membutuhkan ataupun dengan saudara-saudara kita. Misalnya adik-adik mungkin mengurangi jajannya, uangnya dikurangi, terus hasilnya itu ditabung dan diberikan pada orang yang nggak mampu. Ataupun dengan mengurangi jajan, adik-adik juga ikut bersolidaritas kepada mungkin teman-temannya adik-adik yang nggak bisa makan, nggak bisa beli jajan, itu kan juga bentuk solidaritas. Nah karena itu anak-anak bisa mencari bahan-bahan untuk solidaritas pada sesama supaya bisa seperasaan dengan yang lain. Mari kita doakan dengan doa penutup. Tuhan Yesus, Raja Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajarkan kami agar kami terbuka hati untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabdamu itu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah